Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung yang ditulis Abdul Waza dengan judul Petaka Pesugihan Kang Bakso seri yang ke-9. Pada seri ini dikisahkan, Pak Karman terbangun saat itu, napasnya tersengal-sengal. Dia memandang sekeliling dengan penuh ketakutan, memastikan tidak ada sosok menyeramkan di sekitarnya. Namun perasaan cemas itu tidak kunjung sirna, karena mimpi itu begitu nyata. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan menggelengkan kepala, berusaha mengusir bayangan menakutkan yang masih menghantuinya. Pak Karman mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tetapi ingatan akan suara menakutkan dan wajah Busri yang berubah membuatnya tidak tenang. Dia pergi ke kamar anak-anaknya, berharap melihat wajah ceria mereka bisa menenangkan hatinya. Namun saat dia membuka pintu, dia mendapati Maya terbangun, matanya berbinar ketakutan. Bapak, ada suara aneh tadi malam, ucapnya dengan nada bergetar. Ketakutan kembali menjalar di hati Karman. Suara apa, nak? Tanya Pak Karman dengan khawatir. Maya menunjuk ke arah jendela. Seperti suara perempuan tertawa, Pak. Karman merasakan pelipisnya berdenyut. Apakah ada yang lebih dari sekedar mimpi? Dia mencoba menenangkan Maya dan kembali ke kamarnya, berusaha menenangkan pikirannya. Tetapi saat dia melangkah, perasaan tertekan itu kembali hadir. Dia teringat ritual yang dia lakukan dan segala yang dikatakan Mbah Sugiwo. Apakah semua ini ada hubungannya? Dia duduk di tepi tempat tidur, mencoba mencari jawaban. Suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk mengemukakan diri. Pak Karman meneguk air, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang menghantuinya. Namun bayangan pesugihan putih yang dianggapnya tidak berbahaya kini terasa mengintimidasi. Dia mengingat kata-kata Mbah Sugiwo tentang pentingnya menjaga niat dalam menjalani ritual. Dia berkeliling rumah, memastikan semua pintu terkunci rapat. Setiap langkahnya terasa berat dan saat dia melintas di depan kamar anak-anak, napas Maya yang tertidur terdengar mengganggu ketenangannya. Apakah dia sudah terlanjur terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap? Dengan pikiran berkecamuk, dia kembali ke ruang tamu. Saat melihat bayangan di sudut ruangan, dia berhenti. Hawa dingin menyelimuti. Suara lirih terdengar seperti bisikan mengerikan. Karman menahan nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi bisikan itu terus berlanjut, semakin dekat seolah ada sesuatu yang menjangkau dari kegelapan. Ketakutan menggigitnya dan dia berlari keluar, berharap udara segar bisa membersihkan pikirannya. Namun saat langkahnya keluar rumah, dia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di ujung jalan. Wajahnya samar. Hati Pak Karman berdebar dan dia merasakan firasat buruk. Apa yang kau inginkan? Teriaknya. Suaranya menggema di malam sunyi. Sosok itu hanya tersenyum, tetapi senyum itu seakan menyimpan kegelapan. Karman merasakan kakinya melemah. Di dalam hati rasa takut dan harapan bersatu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Karman bangun dengan rasa cemas yang masih menghantuinya. Dia berusaha mengusir rasa takut itu dan bertekad untuk menjalani hari seperti biasa. Saat melihat Busri menyiapkan sarapan, Karman tersenyum berusaha menunjukkan ketenangan. Setelah sarapan, dia mempersiapkan dagangan bakso.
Meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan dan ketakutan, dia berusaha fokus pada pekerjaan. Saat menjelang siang, pelanggan mulai berdatangan dan suasana semakin hidup. Namun di balik senyumnya, Karman merasakan hawa aneh. Setiap kali dia melihat ke arah sudut, seakan ada sesuatu yang mengintip. Ketika dia melayani pelanggan, dia mendengar bisikan lembut. Karman, ingat janjimu. Karman menahan napas, mencoba untuk tidak panik. Dia melihat sekeliling, tetapi tak ada siapapun. Momen itu membuatnya teringat pada sosok perempuan di malam sebelumnya. Apakah semua ini ada hubungannya? Malamnya, saat Karman kembali ke rumah, dia merasa kelelahan. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Sri tentang rasa takutnya. Tetapi saat dia hendak mengungkapkan, suara ketukan keras di pintu menginterupsi. Siapa itu? Tanya Bu Sri ketakutan. Karman merasa jantungnya berdegup kencang. Dia membuka pintu dan menemukan Mbah Sugiwo berdiri di depan. Wajahnya serius. Karman, kita perlu berbicara. Mendengar kata-kata itu, Karman merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebuah peringatan yang tak bisa dia abaikan. Karman mengajak Mbah Sugiwo masuk ke rumahnya. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, dan Bu Sri melihat dengan curiga ke arah Mbah Sugiwo. Karman menyuruh istrinya untuk tidak khawatir, tetapi hati Bu Sri tetap was-was. Jadi ada apa, Mbah? Tanya Pak Karman, berusaha terlihat tenang meski ketegangan menyelimuti hatinya. Mbah Sugiwo duduk di kursi menatap Karman dalam-dalam. Kamu sudah menjalani ritual pesugihan 2 kali. Tapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Saya merasakan sesuatu yang tidak biasa saat saya bermeditasi. Ada entitas yang mengawasi. Karman terperanjat. Entitas? Apa maksud, Mbah? Maksud saya, ada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Pesugihan, meskipun dianggap putih, tetap memiliki resiko. Ada kemungkinan akan ada yang meminta tumbal, dan itu bisa menjadi anakmu. Jawab Mbah Sugiwo. Suaranya tenang namun tegas. Karman terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Hah? Tumbal? Tidak mungkin, Mbah. Saya tidak ingin anak saya jadi tumbal. Karman berteriak, emosi tak tertahankan. Bu Sri mendekat, menggenggam tangan Karman. Pak, apa yang sedang terjadi? Apa yang Mbah Sugiwo maksud dengan tumbal? Tanya Bu Sri dengan nada panik. Mbah Sugiwo menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Namun apapun yang terjadi, kamu harus bersiap. Jika ada yang aneh, cepatlah beritahu saya. Pak Karman mengangguk, meski hatinya penuh keraguan. Ketika Mbah Sugiwo pamit, Karman dan Bu Sri duduk dalam keheningan. Pikiran buruk berputar-putar di kepala Karman. Malam itu, Karman berusaha tidur, tetapi ketakutan terus membayangi. Di tengah malam dia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara lirih terdengar lagi. Karman, ingat janjimu. Karman merasakan tubuhnya kaku. Dia berusaha untuk tidak panik. Tetapi saat itu dia melihat bayangan samar di pojok kamarnya. Bayangan itu perlahan mendekat. Karman menggenggam tangan Bu Sri yang tidur di sampingnya, berharap bisa melawan rasa takut itu. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Karman berusaha berteriak, tetapi suaranya serasa tercekik. Bayangan itu berhenti dan tampaklah sosok perempuan yang dikenalnya.
Itu adalah sosok yang sama dengan yang dilihatnya dalam mimpinya. Wanita tua dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. Kenapa kau memanggilku, Karman? Suara itu lirih seolah berasal dari jauh. Karman menutup matanya, berusaha untuk bangkit dari mimpi buruk itu. Tetapi saat dia membuka mata, sosok itu masih ada di sana. Karman merejapkan matanya berkali-kali, memastikan bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Siapa kamu? Tanya Pak Karman dengan suara gemetar. Pesugihan memiliki harganya. Apa kau siap membayar? Tanyanya lagi. Suaranya seperti angin malam yang dingin. Karman menggigit bibirnya berusaha menahan rasa takut. Saya tidak ingin apa-apa. Tolong, pergi! Teriaknya, tetapi sosok itu hanya tertawa pelan. Saat itulah Busri terbangun. Pak, ada apa? Dia bertanya dengan panik. Sosok itu menoleh ke arah Busri dan Karman merasa jantungnya hampir berhenti. Jangan dekati dia, teriak Pak Karman mendorong Busri menjauh. Dalam sekejap sosok itu menghilang. Karman dan Busri terdiam, mencerna apa yang baru saja terjadi. Busri memeluk Karman dan mereka berdua merasa ketakutan yang sama. Semua ini pasti karena pesugihan. Bisik Busri, suaranya bergetar. Tidak, ini semuanya mimpi. Bapak tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai kita, jawab Karman meskipun hatinya bergejolak. Keesokan harinya, Karman dan Busri berusaha untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tetapi rasa cemas tidak kunjung pergi. Karman memutuskan untuk mengunjungi Mbah Sugiwo lagi. Dia merasa perlu untuk meminta nasihat lebih lanjut. Setelah sampai di rumah Mbah Sugiwo, Karman menceritakan semua yang terjadi malam itu. Mbah Sugiwo mendengarkan dengan seksama, wajahnya nampak serius. Pesugihan putih tidak akan mengganggu jika dilakukan dengan benar. Namun jika kamu merasa terancam, mungkin ada baiknya kamu menghentikan semua ini, saran Mbah Sugiwo. Karman merasa berat untuk mengambil keputusan itu. Di satu sisi dia ingin mengakhiri ketakutan itu, tetapi di sisi lain dia tidak ingin kembali ke kehidupan sulit yang telah mereka jalani sebelumnya. Mbah Sugiwo melanjutkan. Ingat Karman, kita tidak bisa mengabaikan perasaan dan intuisi kita. Jika kamu merasa ada yang salah, lebih baik kamu mendengarkan. Karman pulang dengan pikiran yang lebih penuh daripada sebelumnya. Setibanya di rumah dia merenung. Busri melihat suaminya dengan cemas. Pak, apakah semuanya baik-baik saja? Karman menghela napas berusaha menenangkan Busri. Mbah Sugiwo menyarankan agar kita berhati-hati. Saya akan memikirkan kembali keputusan kita tentang pesugihan ini. Malam itu, saat Karman berbaring, dia teringat kembali pada sosok yang menghantuinya. Suara bisikan kembali terdengar. Karman, mana janjimu? Karman terbangun. Dengan jantung berdegup kencang dia menginginkan ketenangan, tetapi semua itu terasa semakin menjauh. Dia bangkit dan memeriksa anak-anaknya memastikan semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Karman dan Busri memutuskan untuk membawa anak-anak mereka ke tempat yang lebih aman. Mereka mengemas barang-barang dan menuju rumah kerabat di kota, berharap jauh dari segala hal yang mengganggu. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, Karman merasakan hawa dingin. Di luar rumah, dia melihat bayangan samar. Sosok perempuan itu berdiri di depan pintu. Karman merasakan rasa takut yang luar biasa. Karman, janjimu, jangan lari dariku.
Pak Karman meraih tangan Bu Sri. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya menggenggam anak-anaknya dan berlari keluar rumah. Dalam perjalanan, ketakutan dan kekhawatiran mengisi pikiran mereka. Bu Sri menangis. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa semua ini terjadi pada kita? Karman berusaha menenangkan, tetapi hatinya sendiri terasa hancur. Dia merasa bahwa pesugihan yang seharusnya membawa berkah justru menjadi kutukan. Ketika mereka sampai di rumah kerabat, Karman merasakan beban berat di pundaknya. Malam itu saat Karman merenung, dia bertekad untuk mengakhiri semua ini. "Aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan keluargaku," bisiknya kepada dirinya sendiri. Dia tahu untuk melindungi keluarganya, dia harus berani mengambil langkah berani, meninggalkan semua yang berkaitan dengan pesugihan. Keesokan harinya Karman kembali menemui Mbah Sugiwo. "Saya ingin menghentikan semua ini. Saya tidak bisa mempertaruhkan keluarga saya lagi." Mbah Sugiwo mengangguk. "Keputusan ini adalah langkah yang tepat. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus kamu hadapi. Semua ini tidak akan berakhir dengan mudah." Karman menatap Mbah Sugiwo. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kamu harus melakukan ritual pembersihan. Ini adalah langkah penting agar entitas yang mengikutimu tidak lagi mengganggu. Jika tidak, mereka akan terus memburu." Pak Karman mengangguk, bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Malam itu Karman menjalani ritual pembersihan dengan dibimbing Mbah Sugiwo. Setelah selesai, dia merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Akan tetapi, ketegangan tidak sepenuhnya hilang. Meskipun begitu, Karman merasa lega dan bertekad untuk menjaga keluarganya dari segala ancaman. Akhirnya ketika Karman dan Bu Sri kembali ke rumah mereka, dia merasakan ketenangan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu. Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, tetapi dia siap menghadapi apapun demi keselamatan keluarganya. Karman berjanji untuk melindungi Bu Sri dan anak-anaknya dari segala kegelapan yang mengancam. Tetapi itu hanya sesaat saja. 1 bulan kemudian, Pak Karman dan keluarganya yang semula merasakan bahagia, dagangan laku keras dan sukses, mereka bisa jalan-jalan. Namun ketika malam Jumat Kliwon, putrinya Maya kembali mengalami sakit panas. Karman terbangun tengah malam saat mendengar suara tangisan lembut Maya dari dalam kamar. Segera dia berlari ke dalam dan mendapati anaknya terkulai lemah di atas kasur. Tubuhnya bergetar ketika demam tinggi. Bu Sri sudah berada di samping Maya terlihat panik dan cemas. "Maya, sayang, bangunlah. Kau harus kuat, Nak." Pak Karman merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Kenangan malam-malam sebelumnya kembali menghantuinya. "Bu, kita harus segera ke dokter," ujar Karman berusaha menahan rasa paniknya. Namun Bu Sri menggenggam tangan Karman. "Pak, mungkin ini karena pesugihan itu, Pak," ucap Bu Sri, matanya penuh ketakutan. "Bapak ingat apa yang Mbah Sugiwo katakan?" Karman menggeleng, hatinya penuh rasa bersalah. "Tapi kita sudah melakukan ritual pembersihan, Bu. Harusnya semua ini sudah berakhir." "Ini malam Jumat Kliwon. Mungkin ada sesuatu yang terbangun kembali." Bu Sri berteriak, air mata mengalir di pipinya. Maya terus menangis semakin keras, seolah merasakan ketegangan yang melingkupi keluarganya. Karman berusaha menenangkan anaknya, tetapi hatinya bergetar oleh rasa takut. Dia berdoa dalam hati, berharap semuanya akan baik-baik saja. Ketika Bu Sri mencoba memberikan kompres, tubuh Maya semakin panas. Karman merasa putus asa. "Kita harus memanggil Mbah Sugiwo," serunya.
Meskipun dia tahu itu mungkin bukan jawaban yang tepat, saat Karman bergegas menuju pintu, suara lirih terdengar kembali. Karman, kau tidak bisa lari dari janjimu. Karman terhenti. Suara itu sama dengan yang dia dengar sebelumnya dan kini seolah mengganggu pikirannya. "Siapa kamu?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Maya semakin meringkuk merasakan ketegangan di sekelilingnya. "Pak, jangan." Bu Sri berusaha menarik suaminya kembali, tetapi Karman sudah terlanjur terjebak dalam suara itu. Sosok perempuan itu muncul di sudut gelap ruangan. Karman menggigil melihat wajahnya yang pucat dan senyumnya yang menakutkan. Kau telah berjanji dan sekarang saatnya untuk membayar. Karman berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekik. Dalam ketakutan dia berbalik dan melihat Bu Sri yang tampak sangat ketakutan. "Bu, kita harus pergi, kita harus menjauh dari sini." Karman menarik tangan Bu Sri dan Maya, tapi saat mereka berusaha keluar, sosok itu menyinggol pintu menghalangi jalan mereka. "Tidak, Karman, janji itu harus ditepati," hancamnya dengan suara serak menggetarkan hati Karman. Karman merasa putus asa. "Apa yang kau inginkan? Aku tidak mau melakukan ini lagi." "Anakmu, Karman, dia adalah pengganti," jawab sosok itu, dan seketika Maya terbangun dengan suara jeritan. Bu Sri merangkul Maya, berusaha melindungi anaknya. "Jangan dekati anakku," teriaknya, melindungi tubuh kecil itu dengan sekuat tenaga. "Kalau begitu, janjimu akan dibayar dengan cara lain." Sosok itu mengancam dan semua lampu di dalam rumah mati mendadak. Suasana menjadi gelap gulita dan hanya terdengar suara napas Karman dan Bu Sri yang ketakutan. Karman meraba-raba dalam gelap mencari jalan keluar, tetapi sosok itu seolah mengintimidasi mereka dari semua sisi. "Kau harus memilih, Karman, anakmu atau dirimu sendiri." Di tengah ketegangan ini, Karman berusaha berpikir jernih. Dia ingat kata-kata Mbah Sugiwo tentang keberanian dan keteguhan hati. "Maya, dengarkan. Jangan takut sayang, kita akan keluar dari sini," ucapnya berusaha memberi semangat. Dia meraih tangan istrinya dan Maya, dan meskipun sosok itu masih ada, Karman mulai bergerak maju berusaha menembus kegelapan. "Kami tidak akan menyerah," teriaknya dengan segenap tenaga. Maya menggenggam tangan ayahnya dan Bu Sri ikut bergerak maju. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu depan, Karman berusaha membuka pintu dengan segala kekuatannya. "Ayo sayang, kita harus pergi." Dengan satu dorongan terakhir pintu terbuka. Mereka berlari keluar rumah, napas terengah-engah, merasa seolah mereka baru saja melarikan diri dari kegelapan. Namun saat mereka menoleh, sosok itu masih berdiri di ambang pintu menatap mereka dengan tatapan tajam dan senyum menakutkan. Di luar rumah, Karman dan keluarganya berlari menuju mobil. Dia menghidupkan mesin dan bergegas menjauh dari tempat itu. Kemanapun mereka pergi, perasaan ketakutan dan ancaman masih menghantui. "Kemana kita akan pergi?" tanya Bu Sri, suaranya masih bergetar. "Ke rumah Mbah Sugiwo, kita butuh bantuannya," jawab Pak Karman. Meskipun hatinya penuh keraguan, dia tahu tidak ada jaminan Mbah Sugiwo bisa membantu mereka kali ini. Saat mobil melaju ke jalanan yang sepi, Karman mencoba menenangkan diri. "Kita akan baik-baik saja, kita harus percaya," bisiknya, berusaha meyakinkan dirinya dan keluarganya. Namun saat malam semakin gelap, Karman merasa sesuatu yang mengerikan sedang mengawasi mereka. Bayangan-bayangan di pinggir jalan tampak bergerak seolah mengikuti mobil mereka. Karman menekan gas, tetapi rasa ketakutan di hatinya semakin menguat. Di perjalanan suara lirih itu kembali terdengar. Karman menggenggam setir dengan keras. "Kami akan menyelesaikan ini," teriaknya. Tetapi suaranya hanya bergema dalam mobil yang sunyi.
Maya terbangun lagi dan air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Akhirnya mereka tiba di rumah Mbah Sugiwo. Karman mengetuk pintu dengan panik, berharap Mbah Sugiwo segera membukakan pintu. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Mbah Sugiwo membuka pintu dengan wajah khawatir. "Karman, ada apa?" tanya Mbah Sugiwo melihat kecemasan di wajah Karman dan Bu Sri. "Dia kembali, Mbah. Tolong bantu kami." Pak Karman menjelaskan sambil bergetar. Mbah Sugiwo mempersilahkan mereka masuk, dan saat pintu tertutup Karman merasa sedikit aman. Mbah Sugiwo mengajak mereka duduk dan mulai memeriksa Maya. "Kau harus kuat, nak. Kita akan menghadapi ini bersama," ucap Mbah Sugiwo. Suaranya tenang dan penuh ketegasan. Pak Karman dan Bu Sri menjelaskan semuanya. Mbah Sugiwo mendengarkan dengan seksama, kemudian menatap Karman dengan serius. "Kamu harus melakukan ritual pembersihan sekali lagi, dan kali ini lebih kuat. Entitas ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa pertempuran." Karman mengangguk, bertekad melindungi keluarganya dengan cara apapun. Dia tidak akan membiarkan pesugihan menghancurkan hidup mereka. Dalam hati dia berdoa agar kali ini ritual itu berhasil dan mereka bisa bebas dari ancaman yang menghantui mereka. Malam itu, di dalam rumah Mbah Sugiwo, Karman berdoa dan menjalani ritual pembersihan dengan penuh keyakinan. Ketika fajar mulai menyingsing, dia merasakan ketegangan yang mereda dan entitas yang mengganggu seolah mulai menghilang. Tetapi Karman tahu bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi keluarganya dan tidak akan pernah membiarkan kegelapan menguasai hidup mereka lagi. Saat matahari terbit, Karman merasakan harapan baru. Dia bersyukur dan dengan semangat baru siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Pak Karman memutuskan untuk kembali ke kediaman Mbah Sugiwo keesokan harinya. Rasa takut dan cemas tidak juga hilang dari hatinya. Meskipun dia sudah menjalani ritual pembersihan, perasaan tertekan dan ancaman tetap menghantui pikirannya. Bayangan sosok menyeramkan yang menagih janji terus muncul dalam mimpi-mimpinya. Dan setiap kali malam tiba, hawa dingin seakan menyelimuti rumahnya. Bahkan meskipun Bu Sri dan Maya tampak lebih tenang, Pak Karman merasa dirinya belum sepenuhnya terbebas dari jeratan kegelapan. Dia mengemudikan mobilnya menuju rumah Mbah Sugiwo yang berada di pinggiran desa jauh dari keramaian. Pikirannya terus berkecamuk, mencoba mencari tahu di mana kesalahannya. Apa yang salah? Aku sudah mengikuti semua arahan Mbah Sugiwo. Aku sudah melakukan pesugihan putih, bukan hitam. Tidak mungkin ada tumbal. Gumamnya dalam hati berusaha menenangkan diri. Setelah perjalanan selama hampir 1 jam, Pak Karman tiba di depan rumah tua Mbah Sugiwo. Rumah itu terlihat sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak di depan beranda. Suasana sunyi menyelimuti sekitar, hanya terdengar suara angin malam yang berdesir pelan. Dengan sedikit ragu Pak Karman turun dari mobil dan mengetuk pintu. "Karman, kenapa kau datang lagi? Apa yang terjadi?" tanya Mbah Sugiwo. Pak Karman mengambil napas panjang dan menjelaskan semua yang terjadi sejak malam Jumat Kliwon. Mulai dari putrinya yang sakit panas sampai munculnya sosok menyeramkan yang menagih tumbal. "Mbah, aku merasa ada yang menagih janji. Aku merasa ditagih tumbal. Meskipun kau bilang pesugihan putih ini tidak akan meminta tumbal. Apa yang salah, Mbah? Tolong bantu aku, Mbah," ucap Pak Karman. Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Mbah Sugiwo mengangguk perlahan, mengajak Pak Karman masuk ke dalam rumah. Setelah keduanya duduk, Mbah Sugiwo natap Pak Karman dalam-dalam. "Karman, aku sudah mendengar semua ceritamu dan aku harus jujur padamu. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun bukan pesugihan putih ini yang salah, melainkan kau sendiri." Pak Karman terkejut. "Apa maksud Mbah? Apa yang salah denganku?"
Mbah Sugiwo menyandarkan tubuhnya di kursi, memegang tongkat kayu tua di tangannya. Karman, pesugihan putih memang tidak meminta tumbal, tapi pesugihan ini membutuhkan ketulusan hati, kejujuran dan niat yang bersih. Jika ada sedikit saja niat buruk atau keinginan tersembunyi yang tidak benar, maka pesugihan ini bisa berubah menjadi ancaman. Aku merasa kau belum sepenuhnya jujur, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada kekuatan yang kamu panggil. Pak Karman terdiam. Kata-kata Mbah Sugiwo menohok hatinya. Tapi Mbah, aku melakukan ini semua demi keluargaku. Aku ingin kehidupan kami lebih baik. Iya, niatmu mungkin benar di awal, potong Mbah Sugiwo. Tapi apakah di dalam hati kecilmu kau tidak menyimpan niat lain? Apa kau tidak pernah merasa ingin lebih dari yang kau minta? Pesugihan putih membutuhkan keseimbangan, Karman. Jika kau serakah walau hanya sedikit, kau akan membuka celah bagi kegelapan. Pak Karman merasa dadanya sesak. Dia mengingat kembali semua yang telah dia lakukan sejak mulai pesugihan ini. Di awal memang tujuannya hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun seiring dengan kemajuan yang dirasakan, dia mulai menginginkan lebih. Dia mulai merasakan godaan untuk menjadi lebih sukses, lebih kaya dan mendapatkan lebih banyak dari yang dia butuhkan. Mbah, apa mungkin aku terlalu tamak? Pak Karman bertanya dengan suara lemah, hampir tak percaya pada dirinya sendiri. Mbah Sugiwo mengangguk pelan. Bukan hanya mungkin, bukan Karman, kamu telah membuka pintu bagi keserakahan, dan itulah yang membuat roh-roh gelap mendekat padamu. Mereka menagih apa yang kau janjikan, meski bukan kau yang menyadarinya. Pak Karman merasa darahnya berdesir dingin. Dia mulai menyadari bahwa dalam keserakahannya, dia telah melupakan batas-batas yang harus dia patuhi. Dia menginginkan lebih dari yang seharusnya, dan sekarang bayaran atas keinginannya itu mulai menuntut. Mbah, apa yang harus aku lakukan? Tanya Pak Karman penuh keputusasaan. Kamu harus melepaskan keserakahan itu, Karman, jawab Mbah Sugiwo tegas. Kembalilah ke niat awalmu. Berhentilah menginginkan lebih. Jika kau tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri, maka pesugihan ini akan terus menghantui keluargamu. Roh-roh gelap ini akan terus menagih tumbal. Bukan karena pesugihan putih, tapi karena keinginan gelap yang kau pelihara dalam dirimu. Pak Karman mengangguk lemah. Dia merasa seluruh tubuhnya lelah, seolah-olah beban berat yang tak terlihat menindihnya. Aku akan berusaha, Mbah, tapi apa masih ada waktu? Mbah Sugiwo memandangnya dengan serius. Ada, Karman, tapi waktu tidak akan lama. Jika kau tidak bisa melepaskan keserakahanmu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi, dan itu akan melibatkan keluargamu. Kau sudah melihat tandanya pada putrimu. Mendengar itu hati Pak Karman semakin teriris. Dia tidak bisa membayangkan jika keluarganya harus menanggung akibat dari kesalahan yang dia perbuat. Aku tidak akan membiarkan keluargaku menderita. Mbah, aku akan melakukan apapun untuk menghentikan ini. Mbah Sugiwo mengangguk dengan rasa iba. Kamu harus bertindak cepat, Karman. Hentikan niat untuk mencari lebih banyak keuntungan dari pesugihan ini. Cukup dengan apa yang sudah kau dapatkan, dan kembalilah pada kehidupan yang sederhana. Hanya dengan cara itu kau bisa membebaskan dirimu dari jeratan kegelapan. Setelah berbicara panjang lebar, Pak Karman merasa sedikit lebih tenang. Dia pamit pulang dengan niat yang lebih kuat untuk berubah. Mbah Sugiwo memberinya beberapa doa dan ritual ringan untuk membersihkan hati dan rumahnya dari pengaruh negatif. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Pak Karman penuh dengan penyesalan.
Dia menyesal telah membiarkan keserakahan mengambil alih hidupnya, mengabaikan niat tulus yang dia miliki di awal. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh Bu Sri yang tampak khawatir menunggu. Bagaimana, Pak? Apa kata Mbah Sugiwo? Tanya Bu Sri dengan cemas. Pak Karman tersenyum lemah. Kita harus berubah, Bu. Bapak yang salah. Bapak terlalu serakah. Bu Sri mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Kita akan melalui ini bersama. Yang penting kita masih punya Maya sama putra sulung kita, dan kita masih bisa memperbaiki semuanya, Pak. Malam itu, Pak Karman dan keluarganya berdoa bersama, berharap agar semua ancaman yang menghantui mereka segera berakhir. Pak Karman tahu bahwa perjalanannya untuk melepaskan keserakahan tidak akan mudah, tetapi demi keluarganya dia siap melakukannya. Hari-hari berikutnya, Pak Karman mulai hidup lebih sederhana. Dagangannya tetap berjalan baik, tetapi dia tidak lagi berambisi untuk memperluas usahanya atau mendapatkan lebih dari yang dia butuhkan. Perlahan-lahan ketakutan yang dulu menghantuinya mulai mereda. Sosok menyeramkan itu tidak lagi muncul dalam mimpi-mimpinya, dan Maya pun semakin sehat. Meskipun perjalanan ini berat, Pak Karman sadar bahwa dia telah belajar pelajaran berharga. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan keselamatan keluarganya. Pesugihan putih mungkin telah membantunya, tetapi pada akhirnya kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan hati yang bersih dan tulus. Kehidupan Pak Karman dan keluarganya memang semakin membaik. Dagangan bakso yang mereka jalankan terus laris manis. Bahkan mereka bisa mampu membeli kendaraan baru dan memperbaiki rumah. Bu Sri pun mulai merasa tenang setelah malam-malam penuh ketakutan yang dulu menyelimutinya kini perlahan menghilang. Namun kebahagiaan itu mulai terancam ketika anak bungsu mereka sering sakit-sakitan. Awalnya Bu Sri mengira Dinda hanya mengalami flu biasa atau demam yang kerap menyerang anak-anak pada usianya. Namun semakin hari kondisinya tidak juga membaik. Pak Karman dan Bu Sri telah membawa beberapa dokter dan rumah sakit. Mereka menjalani berbagai pemeriksaan medis, namun hasilnya selalu menunjukkan bahwa Maya dalam kondisi sehat. Tidak ada diagnosa yang pasti. Para dokter hanya menyarankan istirahat dan pengobatan ringan. Namun setiap kali tampak sembuh, hanya dalam beberapa hari kondisinya kembali menurun. Demam tinggi, menggigil, kadang disertai batuk yang terdengar sangat berat. Sumonggo derek ikut berangkat umroh akbar Radio Istana, berhadiah sepeda motor dan hadiah utama 1 rumah hunian umroh bersama Radio Istana FM. Aman, resmi dan amanah, didampingi, diopeni dan dibimbing langsung dengan fasilitas hotel dekat, paspor, vaksin, perlengkapan, semua gratis tanpa biaya. Dibuka untuk pendaftaran hadiah sepeda motor dan hadiah rumah mulai sekarang juga. Langsung ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Info lebih lengkap hubungi 085233383137. Umroh Akbar Radio Istana FM, berhadiah sepeda motor dan rumah. Budal guyu, mulai guyu, matoh pokoknya. Malam-malam di rumah mereka kembali dipenuhi oleh kecemasan. Bu Sri tak henti-hentinya menunggu di tempat tidur, mengompres keningnya yang panas dan memberinya obat. Pak Karman yang juga ikut cemas mencoba menenangkan istrinya, meskipun dalam hatinya sendiri ia diliputi ketakutan yang sama. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan pesugihan itu, Pak? Tanya Bu Sri dengan suara gemetar suatu malam. Anak kita tidak kunjung sembuh dan sakitnya aneh. Aku takut ini adalah pertanda buruk. Pak Karman terdiam, pikirannya berputar, mencoba menolak kemungkinan itu.
Setelah pertemuannya dengan Mbah Sugiwo, dia telah berusaha keras mengendalikan keinginannya dan hidup lebih sederhana. Namun bayang-bayang masa lalu dan rasa bersalah tetap menghantui dirinya. "Kita sudah melakukan semuanya dengan benar, Bu," jawab Pak Karman dengan nada suara pelan. "Mbah Sugiwo sudah bilang tidak ada tumbal dalam pesugihan putih ini. Aku yakin ini bukan karena itu." Namun di balik kata-katanya ada perasaan bimbang yang mengusik. Apa mungkin ada sesuatu yang terlewatkan? Apa mungkin ada niat atau tindakan yang belum sepenuhnya dia sadari yang membuat keluarganya kini tertimpa musibah? Semakin malam, rasa takut itu semakin besar. Maya yang semula hanya demam mulai mengalami hal yang lebih aneh. Setiap kali tengah malam tiba, tubuhnya akan menggigil hebat, dan seringkali dia berbicara dalam tidurnya, menyebutkan hal-hal yang membuat bulu kuduk Pak Karman dan Bu Sri meremang. Maya beberapa kali menyebut, "Tolong, aku takut." Dalam mimpinya sesuatu yang menurutnya selalu mendekati dan menatapnya dengan mata merah. "Bu, dia mimpi buruk," ucap Pak Karman suatu malam saat Maya mulai meracau lagi. "Kita harus segera melakukan sesuatu." Bu Sri mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Pak? Aku takut Maya bisa... Pak Karman tidak bisa menyelesaikan kata-kata istrinya. Dia tahu bahwa mereka sudah mencoba segala cara, tapi tidak ada hasilnya. Dengan berat hati Pak Karman akhirnya mengambil keputusan yang sulit. "Kita harus pergi ke Mbah Sugiwo lagi. Bapak yakin ini ada hubungannya dengan masa lalu. Aku mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa membiarkan Maya terus menderita." Keesokan harinya Pak Karman dan Bu Sri membawa Maya ke kediaman Mbah Sugiwo. Mbah Sugiwo menerima mereka dengan tatapan tajam, seolah sudah mengetahui apa yang akan mereka tanyakan sebelum mereka sempat menjawab. "Kalian kembali lagi," ujar Mbah Sugiwo dengan suara berat. "Aku sudah menduga hal ini akan terjadi." Pak Karman menatap Mbah Sugiwo dengan penuh harap dan cemas. "Mbah, tolong kami. Maya terus sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kami takut ini ada hubungannya dengan pesugihan yang aku lakukan, Mbah." Mbah Sugiwo terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Karman, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Pesugihan putih tidak akan meminta tumbal. Namun ada sesuatu yang mungkin tidak kau sadari. Kamu telah membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan lain yang melihat keluargamu sebagai target mudah." Pak Karman mengernyit bingung. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" "Meski pesugihan putih tidak meminta tumbal, keberhasilanmu menarik perhatian entitas-entitas lain. Mereka tertarik pada keberuntungan yang kau terima, dan mereka merasa berhak menagih sesuatu darimu, dan kini mereka melihat Maya sebagai sasaran." Bu Sri langsung menangis histeris mendengar penjelasan itu. Mbah, tolong selamatkan anak kami, Mbah. Apa yang harus kami lakukan? Mbah Sugiwo mengangguk dengan tenang. "Ada cara untuk melindungi keluargamu, tapi ini tidak mudah. Kalian harus melakukan ritual pembersihan yang lebih mendalam. Aku akan membimbing kalian, tapi ingat, kalian harus benar-benar tulus. Tidak boleh ada keserakan atau niat buruk yang tersisa dalam hati kalian." Pak Karman dan Bu Sri mengangguk, siap melakukan apapun dan demi menyelamatkan Maya. Malam itu, di bawah bimbingan Mbah Sugiwo, Pak Karman dan Bu Sri melakukan ritual pembersihan di rumah mereka. Mereka menyiapkan berbagai sesajen dan mengikuti doa-doa yang diajarkan Mbah Sugiwo. Rumah mereka dipenuhi asap dupa, sementara Mbah Sugiwo terus membaca mantra-mantra untuk mengusir entitas-entitas jahat yang mengincar Maya.
Ritual berlangsung selama berjam-jam hingga akhirnya Mbah Sugiwo menghentikan mantranya dan berkata, "Sudah selesai. Sekarang kita hanya bisa menunggu." Pak Karman dan Bu Sri merasa sedikit lega, meski ketakutan masih menghantui mereka. Mereka membawa Maya kembali ke kamarnya dan menunggunya tidur. Malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Maya tidur dengan tenang. Tidak ada demam, tidak ada racauan. Pak Karman dan Bu Sri menghela napas lega, berharap bahwa cobaan ini telah berakhir. Namun harapan mereka hancur ketika tengah malam tiba. Suara ketukan keras terdengar dari pintu depan rumah mereka. Pak Karman terbangun dengan jantung berdebar kencang. Bu Sri menggenggam tangannya dengan erat. Wajahnya pucat. Bapak dengar itu, Pak? Pak Karman mengangguk. Dengan langkah hati-hati dia menuju pintu dan membuka sedikit celah untuk melihat siapa yang mengetuk. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Namun angin dingin tiba-tiba menyelusup masuk ke dalam rumah, membuat tubuh Pak Karman merinding. Pak Karman tertegun di depan pintu. Tubuhnya terasa beku. Ketukan itu terus terdengar. Semakin keras dan cepat, seolah-olah seseorang atau sesuatu yang berada di luar sana tidak sabar untuk masuk. Bisikan yang sebelumnya hanya samar kini semakin jelas. Kata-kata itu seakan-akan menelusup langsung ke dalam pikirannya, memaksa dan masuk untuk memecah konsentrasinya. Karman, janji sudah ditagih. Kau belum selesai. Suara itu membuat tengkuknya meremang. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ini tidak nyata, ini hanya khayalan, bisiknya dalam dirinya sendiri, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menggerogotinya. Namun ketukan itu ketukan yang semakin mengerikan, terus memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih buruk. Bu Sri yang masih duduk di tempat tidur tampak lebih ketakutan. Wajahnya pucat pasi, tangan gemetar. Pak, tolong jangan buka pintunya. Jangan buka pintu itu, Pak. Pintanya dengan suara serak penuh ketakutan. Pak Karman menoleh ke arah istrinya, namun suaranya tenggelam dalam keributan di kepalanya. Rasa cemas yang semakin membesar membuat pikirannya kabur. Tetapi di sudut hatinya, dia tahu ada sesuatu yang salah, sangat salah. Saat ketukan di pintu tiba-tiba berhenti, keheningan yang mengikutinya bahkan lebih menakutkan. Pak Karman menelan ludah. Telinganya mendengar setiap suara kecil di sekitar rumah. Namun hening, tidak ada suara ketukan lagi, tidak ada angin dingin yang berembus. Bahkan suara napas mereka terdengar sangat jelas dalam keheningan yang mencekam itu. Mata Pak Karman beralih ke jendela kecil di dekat pintu. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Ada bayangan sosok yang sangat tinggi berdiri di depan rumahnya. Dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arah jendela. Pak Karman bergidik, tertegun tanpa bisa bergerak. Sementara bayangan itu berdiri dengan diam menatapnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi atmosfer di sekitar rumah seakan penuh dengan ancaman yang tak terkatakan. Jantung Pak Karman berdetak cepat, seolah-olah ada tangan yang meremas jantungnya. Dengan gemetar dia melangkah mundur menjauh dari pintu. Namun sosok itu masih tetap di sana, seakan menunggu sesuatu. Siapa itu di luar? Bisik Bu Sri dengan suara serak. Dia tidak berani mendekat, hanya menggenggam selimut erat-erat. Pak Karman tahu dia tidak bisa membiarkan istrinya melihat apa yang dia lihat. Itu bukan manusia. Pak Karman akhirnya menjawab pelan, hampir tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Dia masih terperangkap antara keinginan untuk melarikan diri dan rasa penasaran yang memaksanya untuk tetap tinggal. Tanpa peringatan,
lampu di rumah mereka tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan dan hanya cahaya bulan redup yang masuk melalui jendela. Dalam kegelapan itu Pak Karman bisa merasakan udara berubah lebih dingin. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, mencoba mencari sakral lampu, namun tak berhasil. "Sri, cepat ambil lilin," desisnya tegang. Bu Sri buru-buru menuju dapur, dan saat itu Pak Karman mendengar langkah kaki di luar rumah. Langkah kaki itu berat dan terdengar semakin mendekat ke pintu. Sementara itu di kamar Maya, terdengar suara anak kecil merintih seperti terbangun dari mimpi buruk. Papa. Maya memanggil dengan suara lemah. Suara rintihan putrinya membuat Pak Karman tersentak. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju kamar Maya. Ketika dia membuka pintu kamar, tubuh Maya menggeliat di tempat tidurnya. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. Namun yang membuat Pak Karman ngeri adalah matanya. Mata Maya terbuka, tapi tatapannya kosong, seakan-akan tidak melihat apa-apa. Maya, kamu kenapa, Nak?" Pak Karman mengguncang tubuh putrinya pelan, namun Maya tidak merespon. Matanya tetap terpaku pada satu titik di langit-langit kamar. Mulutnya bergerak-gerak pelan, menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti Pak Karman. Malam semakin mencekam. Pak Karman bisa mendengar suara napas berat di balik pintu depan. Suara makhluk yang seolah-olah sedang mengintai keluarganya. Keringat dingin mengalir di wajahnya, tubuhnya gemetar. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang mendekat, sesuatu yang tidak bisa dia lawan. "Pak, lilinnya sudah nyala." Bu Sri datang membawa lilin, namun langkahnya tertahan begitu dia melihat kondisi Maya. "Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anak kita, Pak?" Pak Karman tidak tahu harus berkata apa. Dalam keputusasaannya, dia mengingat perkataan Mbah Sugiwo bahwa tidak ada tumbal dalam pesugihan putih. Namun kenyataan yang dihadapi sekarang membuatnya meragukan segalanya. Apa yang telah dia lakukan? Apakah ini adalah harga yang harus dia bayar? Ketukan keras kembali terdengar di pintu depan, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini pintu itu bergetar, seolah akan jebol kapan saja. Pak Karman tahu sesuatu di luar sana tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Bu Sri mulai menangis ketakutan memeluk Maya yang masih dalam keadaan trans. "Pak, kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau kehilangan Maya." Pak Karman berpikir keras. "Tidak, kita tidak bisa pergi. Ini harus diselesaikan di sini, malam ini juga," balasnya dengan suara yang hampir pecah oleh ketakutan. Dia tahu bahwa melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Sesuatu telah mengikat keluarganya dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dia pahami. Pak Karman ingat sesajen dan doa-doa yang pernah dia pelajari dari Mbah Sugiwo. Dengan cepat dia mengambil lilin dari tangan Bu Sri, menaruhnya di tengah ruangan, dan mulai merapal doa. Dia menutup matanya erat-erat, berusaha fokus, sementara ketukan di pintu semakin keras dan langkah kaki itu mulai terdengar berputar di sekitar rumah. Bu Sri memeluk Maya semakin erat, menangis ketakutan. Sementara itu suara di luar rumah mulai berubah, bukan lagi suara langkah kaki biasa, melainkan bunyi gesekan, seperti kuku panjang yang menggaruk-garuk dinding rumah mereka. Tiba-tiba sebuah teriakan keras mengguncang malam. Teriakan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kamar Maya. Pak Karman membuka matanya dan melihat putrinya duduk tegak di tempat tidur. Matanya yang tadinya kosong kini berubah menjadi merah menyala, sama seperti sosok yang dilihatnya di jendela tadi. Papa. Suara Maya berubah seram, bukan suara seorang anak kecil lagi. Wajahnya penuh dengan kemarahan, seolah-olah ada sesuatu yang lain telah merasukinya. Pak Karman merasa darahnya membeku. Kini dia tahu sesuatu yang jahat telah masuk ke dalam rumah mereka. Pak Karman terdiam.
Napasnya tertahan saat menatap putrinya yang kini tampak seperti sosok asing. Maya yang biasanya penuh keceriaan kini duduk di tempat tidurnya dengan tatapan mata merah menyala. Wajahnya tak lagi menunjukkan tanda-tanda anak kecil yang lemah, melainkan seperti makhluk lain yang mengerikan. Raut wajahnya keras seolah ada sesuatu yang jahat mengendalikannya. Papa, kenapa kau tidak mendengarku? Suara Maya terdengar serak dan dalam. Bukan lagi suara lembut anak kecil yang Pak Karman kenal. Tubuhnya bergetar, dan saat dia memiringkan kepalanya ke arah Pak Karman, senyum mengerikan terbentuk di bibirnya yang pucat. Pak Karman mundur perlahan. Rasa takut menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Busri yang berdiri di belakangnya mulai menangis terseduh-seduh, memeluk erat tubuhnya sendiri dalam ketakutan. Pak, apa yang terjadi pada Maya? Apa ini ulah pesugihanmu? Pak Karman tidak bisa menjawab. Dia ingin berkata bahwa pesugihan yang dilakukannya tidak menuntut tumbal. Tetapi semua hal yang dia lihat malam itu mengarah pada satu kesimpulan yang tak bisa dia elakkan. Sesuatu telah berubah. Ada harga yang harus dibayar, dan mungkin pesugihan itu bukan sekedar mitos. Ketukan di pintu depan semakin keras, seolah-olah sosok di luar sana semakin tak sabar untuk masuk. Kali ini bukan hanya ketukan yang terdengar, tetapi juga desisan panjang. Seperti suara napas makhluk buas yang terperangkap di luar, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dinding rumah bergetar, pintu berdetar. Seakan-akan akan hancur kapan saja. Pak Karman mencoba berpikir cepat. Dia melangkah ke meja dekat dapur, meraih sebilah pisau dapur dengan tangan yang gemetar. Meskipun dia tahu pisau itu mungkin tidak akan berguna melawan hal seperti ini. Rasa takutnya yang terus membesar membuatnya menggenggam benda itu erat. Maya, ini Papa. Kamu harus melawan ini. Kamu harus kembali. Suara Pak Karman terdengar goyah, penuh dengan keputusasaan. Dia berharap entah bagaimana putrinya masih bisa mendengarnya, masih bisa melawan kekuatan gelap yang telah merasukinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri.